Gedung Wingit. Bangunan-bangunan ini terletak di daerah Curu, Kabupaten Tangerang. Sebenarnya kawasan ini adalah sebuah perumahan yang terhenti pembangunannya hingga kini. Bangunan-bangunan yang tersisa hanya menjadi puing-puing kosong yang tak berpenghuni. Banyak konten kreator yang menyambangi tempat tersebut. Banyak mitos yang beredar pula di kawasan ini, mulai dari penampakan makhluk halus hingga hal-hal yang tidak masuk di akal. Kali ini, tim Sisi Lain akan mengklarifikasi mengapa kami memutuskan untuk menghentikan proses syuting pada malam itu. Selamat datang di Sisi Lain, jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Athena di channel kita Sisi Lain. Pada malam hari ini Athena akan membahas sedikit tentang Gedung Wingit ya, yang sempat kita datangin dan kita sempat nggak jadi eksplor pada malam itu gitu. Dari awal memang sebenarnya sih dari awal kita juga udah punya feeling nggak enak lah, dari sisinya Mas Pandu sendiri atau dari kru-kru yang lainnya gitu. Termasuk gue gitu kan, ada feeling tersendiri yang kurang enak pada saat itu. Cuman ya gue sendiri sama sekali gue sendiri nggak dari awal pun gue tuh pengen banget ke tempat itu gitu. Feeling gue kayak rada-rada nggak enak, kayak nggak enaknya gini, feeling itu ada rasa kayak tumbenan banget gitu. Biasanya gue kalau bikin konten tuh yang hayu dan hayu. Dan sekarang pun yang feeling tuh kayak deg-degan atau takut di jalan kenapa-kenapa. Feeling tuh kayak gitu, kayak rasanya kayak gitu. Dan dan teman-teman juga rata-rata pada yang udahlah ganti spot lain lah atau gimana lah. Tapi gue pengen banget ke tempat itu. Entah itu kenapa gitu. Udah aja sih kayak gitu. Terus pada saat perjalanan it's okay lah gitu kan, perjalanan sih sampai ke tempat kita janjian ya, di tempatnya Mas Pandu kita janjian itu nggak ada apa-apa gitu kan, cuman kayak ya kita cuman kayak silaturahim biasa. Dan terus di sisinya Mas Pandu sendiri juga udah ada feeling nggak enak gitu kan, dan temennya Mas Pandu sendiri, Mas Wenopati juga ngomong kita nganjurin kalau bisa cari spot lain gitu. Tapi atas ketekatan gue sendiri pribadi ya, bandelnya gue pribadi, gue mau ke sono. Satu karena memang posisinya katanya pernah ada salah satu praktisi paranormal gitu kan, praktisi supranatural juga ke sana. Katanya sih sempat keseret dari gedung itu ya 10 meter itu gitu. Yang kedua, gue tuh penasaran gitu loh, kalau tempat-tempat yang seperti itu kenapa sih sampai dia terbengkalai lama, padahal tempat itu menurut gue sih bagus. Kalau gue sih kayak gitu. Terus dan gue tuh ya seperti biasa lah, namanya kita bikin konten gitu kan, karena kita memang entah kenapa gue memang tertarik banget untuk ngebahas tempat tersebut gitu, entah kayak ada panggilan tersendiri gitu lah. Kalau menurut gue tingkat keseremannya, kalau dibilang serem sih, karena sosok-sosoknya itu yang jarang gue lihat gitu kan, yang jarang gue lihat. Kayak gue pas baru datang aja gue itu sampai yang sampai yang ditongolin duluan gitu. Jadi gue kayak ini lo gue gitu, terus lo mau berani kesini gitu dia. Mereka tuh kayak ngomong kayak gitu. Dan gue tuh yang kayak bukan nantang sih, kayak dalam hati gue, kenapa emangnya gue di sini datang baik-baik gitu. Gue selalu kayak gitu. Sosok-sosok kayak ini yang menurut gue aneh. Kalau kadarnya biasa lah, kadar kuntilanak ya paling. Kalau menurut gue sih ngelihatnya kayak tingginya tuh nggak terlalu tinggi. Nah di sono itu sosoknya itu semua itu di atas gede rumah semua. Jadi ini ke rumah, nah itu dia lebih tinggi dari rumahnya itu gitu. Dan posisinya memang seremnya luar biasa. Pas nginjekin kaki ke sana, gue jujur ngerasa yang nggak enaknya
ada apa ya gitu. Gue udah kayak gitu, rasanya udah gak enak duluan. Terus kok kayak pas gue juga kita pas nginjekin kaki di sana itu kayak banyak mata untuk ngeliatin kita gitu kan, ngeliatin yang siapa sih, ada tamu datang gitu. Ibaratnya kalau mata orang apa namanya makhluk seperti itu pada seperti itu gitu, ada tamu datang gitu. Terus pada saat itu gue ke kita awal pertama ke salah satu gedung gitu kan. Itu awalnya kan memang openingnya itu kan langsung sama Nyai, sama Tiara gitu kan, sama Nyai itu. Dan gue tuh udah ngerasa yang aduh nggak enak banget nih gitu kan, suasananya gitu. Dan gue tuh ngeliat sekitar dan ngeliat keluar itu karena memang di situ ada pohon gitu kan, ada pohon, nggak tahu gue tuh pohon apa. Dan pohon tersebut tuh kayak kok lama-lama maju gitu, tuh pohon kayak bisa jalan gitu ya kan, pas bisa jalan kayak gitu. Terus kayak si Mas Senopati, gue nanya sama Mas Senopati, Mas itu kok pohon jalan kenapa ya? Dia tuh kayak nggak fokus. Dari situ aja kayak tuh sebenarnya gue ngelihat kayak Mas Pandu atau Mas Senopati dan yang lain-lain tuh mereka tuh kayak udah gagal fokus. Untuk gangguan dari kru gue sendiri, jujur kameramen gue pada saat take gitu kan, take yang di lantai 2 itu pas banget itu si kameramen gue itu ada di sebelah kan, dia tuh nggak ada penyangganya, nggak ada tiang penyangganya. Jadi itu kayak jatuhnya kayak ini ya, apa namanya, kayak dia tuh kayak mau dijorokin gitu. Kalau gue ngeliatnya kayak orang mau dijorokin, karena memang posisinya si kameramen itu ada di tempat di kamar yang posisinya itu dia kosong. Dan itu sebenarnya dari situ gitu, dari kamar tersebut itu, dari kamar kecil yang itu. Terus dan di situ tuh posisinya si Nyai itu memang udah diliatin, udah diperhatiin, karena si Nyai juga sudah mulai terdistract sama makhluk-makhluk yang di situ gitu kan. Dan ya gue jujur gue ngeliat sendiri Mas Pandu tuh kayak gimana caranya nih gue bisa nge-backup semuanya gitu. Karena memang makhluk-makhluk di sono, entah kenapa gue dapet kayak, bukan cuma gue aja sih, kayak Nyai dan kayak Mas Pandu sendiri pun ada ngomong, dan gue sendiri pun kayak dapat bisikan gini, kalau ini dilanjut terus kalau ini dilanjut terus harus ada yang ditinggal di sini gitu. Dan gue di situ yang langsung ngedek, langsung gue kayaknya udah nggak kondusif deh gitu kan. Tadinya gue mau nekat untuk ngelanjutin, tapi Mas Pandu udah nggak kondusif Bu, kata dia gitu. Kita harus bisa ngentiin di sini daripada ada kenapa-kenapa gitu. Dan memang yang gue lihat itu si Nyai aja itu ada salah satu yang nemenin kita di sana lah gitu kan, dia sama Nyai yang lagi diincer gitu. Karena entah apa, maksudnya gue itu pun nggak tahu ya, maksudnya entah apa yang jadi daya pikatnya mereka. Gue di situ kayak ngelihat mereka tuh, bukan mereka lagi, kita semua gitu yang ada di situ tuh kayak udah mukanya kita udah muka yang nggak kondusif semua, yang muka panik gitu kan. Itu di sekitar ada 8 orang dan semuanya itu muka panik, muka yang bingung, muka entah kita mau ngapain, bener-bener paok semua lah gitu kan istilahnya. Terus dan kita akhirnya udah dan memang di situ kan kita sempat ada salah satu arwah security di sana. Dia itu ya gue nggak tahu ceritanya kayak gimana, tapi ini wallahu alam ya, kalau yang gue lihat itu dia itu kayak korban di sana, salah satu korban di sana. Dan salah satu korban di sana itu gue lihat itu ya istilahnya minta disempurnakan gitu kan, minta disempurnakan. Dan dalam kapasitas dibantu sama Mas Pandu juga, sama perantara lewat Nyai juga waktu itu. Dan akhirnya itu bisa disempurnakan. Nah setelah menyempurnakan si satpam tersebut, kita mengakhiri semuanya, mengakhiri explore kita gitu kan. Pada saat kita keluar dan niat gue untuk bikin opening yang di perumahan itu kan, tadi kan yang di gedung pusatnya itu kan, dan itu gue bikin opening yang buat di perumahannya. Dan ternyata
di situ gue nggak tahu kenapa pokoknya gue sama kameramen gue itu gue lagi bikin opening, dan tiba-tiba itu Mas Pandu sama Nyai itu lari ke arah kita gitu kan, entah itu apa, dan Nyai pun teriak gitu kan. Nyai ngomong, gue dikejar-kejar gitu kan. Gue bilang, dikejar apa? Gue bilang gitu kan, itu loh kak, pocong, katanya. Loh pocong lah, emang kenapa gitu lah. Dia kan nggak ya gue kan biasa lah, pikiran gue yang lebih, dia tuh nggak bakal menyakiti kita gitu kan. Gue mikirnya kan kayak gitu kan, lebih kayak lebih ke nalar gue aja lah gitu. Dan enggak loh kak, katanya gitu, ini tuh beda, ini tuh tadinya jauh posisinya, pas kita lagi jalan kok lama-lama dia mendekat gitu kan. Dan mendekatnya itu ya di luar nalar kita. Oke, baik. Dan akhirnya dan belum sempat bikin opening secara full, itu tuh benar-benar yang si Mas Pandu bilang, kita cut aja sampai di sini. Karena memang resikonya banyak banget, dan resikonya itu bisa benar-benar kita tuh dalam ancaman nyawa gitu kan. Ya sudah, akhirnya kita akhiri, dan kita semua dalam kapasitas, setelah kita bikin konten, kita mampir ke salah satu warung, dan kita di situ ya healing lah istilahnya kan, untuk menghealing, jadi untuk menetralkan diri kita. Dan ya jujur ya, pada saat explore itu entah kenapa yang gue lihat secara pribadi gue ya, ini secara pribadi gue, ini bukan dari mereka yang pada melihat, yang bisa melihat seperti itu, bukan leluhur ya, jadi pendamping itu tuh pada nongol semuanya. Jadi entah yang dari istilahnya si kameramen yang tidak bisa melihat apa-apa, dan dia tuh ada sosok kakek-kakek yang ngikutin dia tuh tiba-tiba datang. Itu yang gue lihat, yang biasanya nggak pernah nongol di saat kita explore kayak gimana pun, dia nggak pernah nongol. Dan itu gue ngelihat dengan mata kepala gue sendiri. Yang tadinya gue gue anggap ya kameramen gue ini yang dengan dia biasanya pedenya, dengan dia biasa semangatnya dengan bikin konten, itu benar-benar yang ikut panik gitu kan, ikut panik, dan semuanya tuh benar-benar yang dalam kapasitas dalam kepanikan. Dan pada saat itu bukannya kita nggak berani pulang, kita mencari selamat, kita menunggu azan subuh untuk pulang lagi ke Jakarta gitu. Jadi kita benar-benar istirahat setelah itu, karena memang posisinya kita ini banget sih, karena kecapean juga gitu. Mungkin cukup sampai di sini ya, video klarifikasi Athena dengan tim Sisi Lain ini, yang Athena juga duet maut juga sama Mas Pandu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, mana video untuk Gedung Wingitnya, katanya explore di sana. Nah, ini video klarifikasi kita, kenapa kita tidak menyelesaikan untuk explore tersebut. Athena akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.